Bertemu lagi dengan saya, founder Edusa. Di sini kita akan membahas strategi mengelola sekolah swasta dengan anggaran terbatas. Jadi banyak sekolah swasta yang beroperasi dengan anggaran terbatas. Bisa jadi karena yayasannya tidak memiliki uang yang cukup banyak atau sumber pendapatannya tidak banyak, apalagi siswanya tidak banyak. Tujuannya mencari strategi untuk mengelola sekolah swasta agar tetap efektif meski dengan keterbatasan sumber daya. Tantangan yang dihadapi sekolah swasta dengan anggaran terbatas itu diantaranya keterbatasan fasilitas dan infrastruktur, pembayaran gaji guru dan tenaga kependidikan yang terbatas, sulit dalam menyediakan program ekstrakurikuler yang memadai, persaingan dengan sekolah negeri atau sekolah swasta yang lain yang cukup besar anggarannya. Jadi ini tantangan. Maka strategi yang pertama, pengelolaan keuangan yang efisien. Maka pengelolaan anggaran harus diefisiensi, membuat anggaran tahunan yang realistis dan mengutamakan kebutuhan yang mendesak. Kemudian penghematan biaya, mengurangi biaya operasional yang tidak mendesak, misalnya dengan memilih penyedia layanan yang lebih terjangkau. Diversifikasi sumber pendapatan, mencari sumber pendapatan alternatif seperti sponsor, kerjasama dengan pihak ketiga, dan penggalangan dana. Jadi maksudnya ketika ada kegiatan yang diangkat, ini mesti ada kreativitas dari sekolah untuk mencari sponsorship, kerjasama dengan badan usaha yang lain. Strategi yang kedua, optimalisasi sumber daya manusia. Yang pertama, pelatihan guru dan staf. Menyediakan pelatihan berkala untuk meningkatkan kualitas pengajaran meski anggaran terbatas. Jadi pelatihan ini nggak perlu di tempat yang mewah, cukup di tempat yang sederhana. Pemanfaatan tenaga sukarelawan, mengajak orang tua atau masyarakat untuk berpartisipasi sebagai sukarelawan dalam kegiatan. Kreativitas dalam pengajaran, menggunakan metode pengajaran kreatif dan berbasis teknologi agar tidak banyak mencetak atau memprint, memfotokopi gitu. Strategi yang ketiga, pemanfaatan teknologi dan media digital. E-learning, menggunakan platform e-learning untuk mengurangi biaya cetak dan menyediakan pembelajaran jarak jauh. Jadi ujian pun harusnya sudah digital. Media sosial, memanfaatkan media sosial untuk promosi dan penggalangan dana. Aplikasi gratis atau murah, memanfaatkan aplikasi atau software yang dapat mendukung pembelajaran dengan biaya rendah. Strategi yang keempat, pengembangan kemitraan dan kerjasama. Jadi kerjasama dengan perguruan tinggi atau lembaga pendidikan untuk membangun kemitraan dengan perguruan tinggi agar bisa mendapatkan program beasiswa atau pelatihan guru dan siswa. Kolaborasi dengan dunia usaha, mencari sponsor dari perusahaan lokal atau dunia usaha untuk mendukung kegiatan sekolah. Jadi berbagai kegiatan itu coba diajukan CSR-nya gitu. Partisipasi dalam program pemerintah, mendaftar dalam program bantuan pendidikan dan pemerintah atau lembaga yang menyediakan bantuan untuk sekolah swasta. Strategi yang kelima, fokus pada pengembangan kualitas pendidikan. Program kualitas yang mengutamakan kualitas pengajaran dan prestasi akademik yang baik sebagai daya tarik utama sekolah. Yang kedua, peningkatan reputasi, membina hubungan baik dengan orang tua, alumni, dan masyarakat untuk membangun reputasi sekolah yang positif. Jadi harus ada kerjasama gitu. Berkolaborasi dengan komunitas, mengadakan acara-acara yang melibatkan orang tua dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang kualitas sekolah. Perbanyaklah komunitas belajar ya, kombel ataupun pertemuan-pertemuan dengan sekolah lain, MGMP, MKKS dan sebagainya. Strategi yang keenam, menjaga kepuasan siswa dan orang tua. Komunikasi terbuka, menjaga komunikasi yang baik dengan orang tua melalui pertemuan rutin atau grup komunikasi. Program penghargaan, menerapkan sistem penghargaan untuk siswa yang berprestasi dalam akademik maupun ekstrakurikuler. Feedback dan penilaian, meminta umpan balik dari orang tua dan siswa untuk meningkatkan kualitas layanan sekolah. Kesimpulannya, pengelolaan sekolah swasta dengan anggaran terbatas membutuhkan kreativitas dan strategi yang efektif.
fokus pada efisiensi keuangan, pemanfaatan sumber daya manusia yang ada, serta pengembangan kerjasama akan memberikan dampak positif. Kualitas pendidikan tetap menjadi faktor utama dalam menarik minat orang tua dan siswa. Ya, demikian saja. Semoga ini bermanfaat dan bisa dimanfaatkan di dalam kehidupan dan mengelola sekolah.